Tony, seorang pria sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, menjalani kehidupan yang tenang dan damai bersama istrinya, Sari. Mereka telah menikah selama beberapa tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Damar, yang kini berusia 5 tahun. Damar adalah anak yang ceria, lincah, dan selalu membawa kebahagiaan di rumah mereka dengan tawanya yang riang. Sebagai seorang petani, Tony bekerja keras setiap hari di ladang, mengolah tanah dan menanam berbagai macam tanaman demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sari, di sisi lain, selalu setia membantu dengan menjual hasil kebun mereka di pasar desa. Setiap pagi, ia membawa sayur-mayur segar, buah-buahan, serta hasil panen lainnya untuk dijual kepada warga desa dan para pedagang yang datang dari daerah sekitar. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi mereka merasa cukup dan bahagia dengan apa yang mereka miliki. Hari-hari mereka di desa selalu berjalan dengan damai, tanpa gangguan berarti. Mereka dikenal sebagai keluarga yang baik dan ramah, disukai oleh tetangga serta orang-orang di desa. Namun tanpa mereka sadari, sebuah masalah besar perlahan-lahan mulai mendekati kehidupan mereka. Apa yang awalnya tampak seperti kehidupan biasa yang penuh kedamaian, dalam waktu singkat akan berubah menjadi sesuatu yang mencekam dan penuh misteri. Tetangga mereka, Pak Karto, adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti oleh banyak warga desa. Dengan kekayaan dan pengaruhnya, ia kerap memanfaatkan kesempatan untuk memperluas kepemilikan tanahnya. Banyak warga desa yang akhirnya menjual tanah mereka kepadanya, entah karena tergiur oleh uang yang ditawarkan atau karena terpaksa akibat tekanan ekonomi. Namun, Tony berbeda. Ia teguh pada pendiriannya untuk tidak menjual tanah warisan keluarganya, berapapun harga yang ditawarkan. Tony percaya bahwa tanah adalah sumber kehidupan. Dari tanah itulah ia bisa bertani dan memberi makan keluarganya. Lebih dari itu, tanah itu memiliki nilai sejarah dan emosional yang dalam baginya. Tanah tersebut telah diwariskan turun-temurun dari kakeknya, dan ia ingin menjaga warisan itu agar kelak bisa diberikan kepada Damar, anaknya. Keputusan Tony untuk tidak menjual tanahnya rupanya membuat Pak Karto tidak senang. Meskipun awalnya Pak Karto tetap bersikap ramah, ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap penolakan itu. Beberapa kali ia mencoba membujuk Tony dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Bahkan mengirim orang-orang kepercayaannya untuk meyakinkan Tony agar berubah pikiran. Namun Tony tetap kukuh pada pendiriannya. Sejak saat itu, suasana di sekitar rumah Tony mulai terasa berbeda. Ada bisikan-bisikan dari tetangga yang mengatakan bahwa menolak Pak Karto bukanlah keputusan yang bijak. Beberapa orang bahkan mengingatkan Tony untuk berhati-hati. Awalnya, Tony menganggap semua itu hanyalah angin lalu. Namun, tanpa ia sadari, keputusannya itu akan membawa malapetaka yang mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Tony mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam mimpi buruk itu selalu datang. Sosok hitam itu berdiri kaku di ujung tempat tidurnya, dengan mata kosong yang terasa menusuk. Suasana dalam mimpi itu begitu mencekam, membuatnya berkeringat dingin setiap kali terbangun. Rasa lemas yang ia alami bukan lagi sekadar kelelahan biasa, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Siang harinya pun tidak lebih baik. Tony mulai merasa tubuhnya berat, seolah-olah energinya terkuras tanpa alasan yang jelas. Kepalanya sering pusing, dan terkadang pandangannya berkunang-kunang. Saat bekerja di ladang, tangannya tiba-tiba gemetar, membuatnya sulit menggenggam alat-alat bertani. Beberapa kali ia hampir terjatuh karena kakinya mendadak lemas tanpa sebab. Sari, istrinya, mulai khawatir. Ia melihat perubahan pada suaminya, wajahnya tampak pucat, kantung matanya menghitam, dan tubuhnya semakin kurus. "Kamu sakit, Mas? Kita pergi ke dukun atau tabib desa saja," ucap Sari suatu malam, setelah melihat Tony terbangun dengan napas tersengal. Namun Tony hanya menggeleng.
Aku baik-baik saja, mungkin hanya masuk angin. Jawabnya, berusaha menenangkan istrinya meskipun dalam hati ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, kejadian-kejadian aneh tak berhenti di situ. Suatu malam, Damar, anak mereka, tiba-tiba menangis keras tanpa sebab. Ketika Sari mencoba menenangkannya, Damar hanya menunjuk ke sudut kamar dengan wajah ketakutan. "Ada orang di sana, Bu," bisiknya dengan suara gemetar. Sari menoleh, namun tidak melihat apapun di sudut kamar mereka. Tetapi bulu kuduknya merinding. Sejak saat itu, Tony dan keluarganya sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar penyakit atau kelelahan biasa. Ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tak terlihat, tetapi perlahan-lahan menggerogoti hidup mereka. Ketakutan mulai merayapi rumah kecil mereka. Sari, yang awalnya hanya merasa was-was, kini semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Hampir setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berlari di atas atap rumah mereka, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengintai dari atas. Namun setiap kali ia atau Tony keluar untuk memeriksa, mereka tidak menemukan apapun. Atap rumah mereka kosong tanpa tanda-tanda ada binatang atau orang yang mungkin memanjatnya. Kejadian aneh semakin sering terjadi. Piring dan gelas di dapur tiba-tiba pecah tanpa sebab, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Sari pernah menyaksikan sendiri sebuah mangkuk jatuh dari rak seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Damar, anak mereka, mulai sering menangis tanpa alasan di tengah malam, mengigau dan menyebutkan sesuatu tentang orang hitam yang berdiri di sudut kamarnya. Namun, kejadian paling mengerikan terjadi pada suatu malam ketika Tony sedang duduk di teras rumah. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di halaman depan berupa bayangan hitam. Sosok itu berdiri diam di sana, tanpa bentuk yang jelas. Tubuhnya seperti kabut pekat yang menggantung di udara. Tony menahan napas ketika menyadari bahwa sosok itu tidak memiliki kaki. Ia melayang, tanpa suara, tanpa gerakan yang nyata, hanya berdiri menatap ke arah rumahnya. Jantung Tony berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tubuhnya terasa kaku. Sesaat bayangan hitam itu tampak semakin dekat, meskipun tidak bergerak. Tony ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar rumah. Tony akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya dan segera berlari masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Sari yang sedang berada di dalam langsung menghampirinya dengan panik. "Mas, ada apa?" tanyanya khawatir. Tony terdiam beberapa saat, masih berusaha mengendalikan ketakutannya. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berkata, "Ada sesuatu di luar, sesuatu yang bukan manusia." Sejak malam itu, Tony dan keluarganya sadar bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Teror itu belum selesai dan mungkin baru saja dimulai. Keadaan Tony semakin memburuk. Setiap malam ia sulit tidur, tubuhnya terasa semakin lemah, dan rasa sakit di dadanya makin menjadi-jadi. Batuknya yang awalnya hanya ringan kini berubah menjadi batuk darah. Setiap kali ia terbatuk, cairan merah pekat itu keluar dari mulutnya, membuat Sari semakin panik. Tubuh Tony semakin kurus, tulang-tulangnya menonjol, dan wajahnya terlihat semakin tirus. Matanya cekung, dihiasi lingkaran hitam seolah ia tidak pernah beristirahat. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk kembali menghantuinya. Sosok hitam itu semakin sering muncul. Kini bukan hanya berdiri diam, tetapi juga berbisik di telinganya dengan suara yang menyeramkan. Warga desa mulai membicarakan kondisi Tony. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang berpendapat bahwa Tony telah terkena santet. Mereka mengaitkan semua kejadian aneh di rumahnya dengan peristiwa sebelumnya. Penolakannya untuk menjual tanah kepada Pak Karto.
kita sudah pernah mengingatkan dia. Menolak Pak Karto bukanlah keputusan yang bijak, sik seorang tetangga kepada yang lain. Benar. Dan lihatlah sekarang, tubuhnya seperti tinggal tulang dan kulit. Ini pasti ulah ilmu hitam, timpal yang lain dengan nada penuh ketakutan. Beberapa tetangga yang peduli akhirnya mendatangi rumah Tony untuk memberikan saran. Mas Tony, kalau menurut saya, lebih baik sampean pergi mencari pertolongan dari dukun atau paranormal. Ini bukan penyakit biasa, kata seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang bijak di desa itu. Sari, yang sudah putus asa melihat kondisi suaminya yang semakin mengkhawatirkan, akhirnya ikut mempertimbangkan saran itu. Ia menggenggam tangan Tony erat, matanya penuh kecemasan. Mas, kita harus mencari pertolongan. Aku tidak mau kehilanganmu, katanya dengan suara bergetar. Tony terdiam. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tetapi semua yang ia alami tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dengan kondisi tubuhnya yang semakin melemah, ia akhirnya setuju. Kita akan mencari bantuan, bisiknya pelan. Namun Tony tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada kenyataan yang lebih mengerikan. Rahasia kelam yang selama ini tersembunyi akan mulai terungkap dan teror yang menghantui keluarganya belumlah berakhir. Mbah Surip, seorang paranormal yang sudah lama dikenal di desa karena kemampuannya menghadapi hal-hal gaib, datang ke rumah Tony dengan membawa sebuah tas berisi peralatan ritualnya. Pria tua itu bertubuh kurus, dengan rambut putih panjang yang diikat ke belakang. Matanya tajam dan dalam, seolah mampu melihat sesuatu yang tak kasat mata. Saat Mbah Surip memasuki rumah, ia langsung mengerutkan kening. Energi di sini berat sekali, gumamnya sambil mengedarkan pandangannya ke setiap sudut rumah. Sari dengan wajah penuh harap menggenggam tangan suaminya yang semakin dingin. Tolong, Mbah. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kondisi suami saya semakin buruk, ucapnya hampir menangis. Mbah Surip mengangguk pelan, lalu meminta mereka untuk mematikan semua lampu dan menyalakan beberapa lilin di dalam ruangan. Ia kemudian duduk bersila di tengah ruangan, mengeluarkan dupa dan kemenyan dari tasnya, lalu menyalakannya. Asap putih mengepul memenuhi udara, menebarkan aroma khas yang menusuk hidung. Dengan suara lirih namun penuh wibawa, Mbah Surip mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di dalam rumah, seolah ada gaung yang mengikuti setiap kata yang diucapkannya. Sari dan Tony hanya bisa duduk diam, menyaksikan ritual itu dengan perasaan cemas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya suara mantra dan gemerisik bara kemenyan yang terdengar. Namun, tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah luar. Meski semua pintu dan jendela tertutup rapat, lilin-lilin yang menyala bergetar hebat, seolah hendak padam. Sari menelan ludah, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Mbah Surip membuka matanya dengan cepat. Ada sesuatu yang sangat kuat di sini, katanya dengan suara berat. Tiba-tiba, Tony yang sejak tadi hanya diam mendadak menggeliat kesakitan. Ia mencengkeram dadanya, napasnya tersengal, lalu tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara mengerikan. Suara yang bukan miliknya, serak, berat, dan penuh kebencian. Pergi, ini bukan urusanmu. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat Sari menjerit ketakutan. Mbah Surip tidak gentar. Ia segera mengambil segenggam garam dari dalam tasnya dan melemparkannya ke arah Tony. Tunjukkan dirimu, bentaknya dengan suara lantang. Tony mendadak terdiam, tubuhnya membeku, lalu dari belakangnya, bayangan hitam mulai muncul perlahan. Sosok itu tinggi, dengan tubuh kabur seperti kabut pekat. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Mbah Surip. Sari terperanjat. Tubuhnya gemetar hebat saat melihat sosok itu berdiri di belakang suaminya. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Surip menatap sosok itu tajam. Kamu bukan sekadar makhluk biasa, siapa yang mengirimkanmu? Tanyanya dengan suara tegas.
Sosok hitam itu tidak menjawab, tetapi mata merahnya menyipit penuh kebencian. Namun satu hal yang pasti, jawaban dari pertanyaan itu akan membawa Tony dan keluarganya semakin dekat dengan kebenaran yang mengerikan. Malam itu, suasana di rumah Tony semakin mencekam. Asap kemenyan yang dibakar oleh Mbah Surip perlahan memenuhi ruangan, menciptakan aroma menyengat yang bercampur dengan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Cahaya lilin yang redup bergetar, seolah merespons kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Saat mantra-mantra mulai dibacakan, tubuh Tony yang awalnya diam mendadak menggigil hebat. Matanya terbelalak, bola matanya bergerak liar, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Tubuhnya mengejang, kedua tangannya mencengkeram erat lantai, dan dari mulutnya keluar gumaman dalam bahasa yang aneh, bahasa yang tidak pernah didengar Sari sebelumnya. Sari menjerit pelan, air matanya mengalir deras. Mas Tony!" Ia mencoba mengguncang tubuh suaminya, tetapi Tony tidak merespons. Yang ada justru suara gumaman itu semakin keras, berubah menjadi geraman yang menggetarkan ruangan. Mbah Surip tetap tenang, tetapi matanya menyipit tajam. "Ini bukan sekadar gangguan biasa," gumamnya. Ia segera mengambil sejumput garam yang sudah dicampur dengan ramuan khusus, lalu menaburkannya ke tubuh Tony. Saat garam menyentuh kulitnya, Tony tiba-tiba berteriak keras. Suaranya begitu nyaring dan menyakitkan, seperti suara dua orang berbicara bersamaan dalam nada yang berbeda. Punggungnya melengkung tidak wajar, dan dari mulutnya keluar tawa mengerikan yang bergema di seluruh rumah. Sari semakin ketakutan, tubuhnya gemetar. "Mbah, apa yang terjadi pada suamiku?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Surip menatap Tony dengan wajah serius. Dia tidak sendiri. Ada sesuatu di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Tony mengangkat kepala dan menatap Mbah Surip dengan tatapan yang bukan miliknya. Senyum menyeringai muncul di wajahnya, sesuatu yang sangat asing dan menyeramkan. "Kalian tidak akan bisa mengusirku. Aku sudah dipanggil untuk mengambilnya." Suara itu keluar dari mulut Tony, tetapi nadanya dingin dan penuh kebencian. Sari menutup mulutnya, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Siapa yang memanggilmu?" tanya Mbah Surip tegas, mendekatkan dirinya ke arah Tony. Tony tertawa lagi, kali ini lebih nyaring. "Kalian sudah tahu jawabannya." Mbah Surip menghela napas dalam, lalu menoleh ke arah Sari. "Saya sudah menduga ini, santet. Dan ini bukan santet biasa. Seseorang benar-benar ingin Tony menderita." Sari terisak. "Mbah, tolong suami saya. Saya tidak peduli siapa yang melakukannya, saya hanya ingin dia sembuh." Mbah Surip mengangguk mantap. "Saya akan mencoba mengusirnya. Tapi kalian harus bersiap, karena ini tidak akan mudah. Semakin kuat kita melawan, semakin besar perlawanan mereka." Ritual pun dilanjutkan, tetapi satu hal yang pasti, pertarungan ini baru saja dimulai. Dan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Mbah Surip segera memperkuat ritualnya. Ia mengambil segenggam bunga setaman yang telah direndam dalam air doa dan mulai memercikannya ke tubuh Tony. Dengan suara lantang, ia mengucapkan mantra-mantra yang semakin cepat dan kuat, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak ingin pergi begitu saja. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari kejauhan. Suara itu terdengar menyayat dan penuh penderitaan, seolah seseorang tengah menanggung rasa sakit yang luar biasa. Sari tersentak. Tubuhnya merinding, sementara Tony masih menggeliati lantai dengan wajah penuh keringat. Mbah Surip menghentikan mantranya sejenak, matanya menyipit tajam. "Ada yang sedang menderita di tempat lain," gumamnya pelan. Sari menatapnya dengan bingung. "Mbah, apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Surip menarik napas dalam sebelum menjelaskan. "Santet itu terhubung antara korban dan pengirimnya. Sekarang, karena saya mulai memutuskan ikatan itu, si pelaku juga akan merasakan sakit yang luar biasa. Jika kita teruskan, bisa jadi dia akan semakin lemah.
Sari menelan ludah. Ini berarti ada seseorang di luar sana yang kini sedang tersiksa karena ritual ini berhasil. Pikirannya langsung melayang ke satu nama, Pak Karto. Tony tiba-tiba meronta lebih kuat. Dari mulutnya keluar suara erangan kesakitan, dan matanya yang terpejam mulai mengeluarkan air mata darah. Mbah Surip segera mengambil minyak khusus dari tasnya, lalu mengoleskannya ke dahi Tony sambil membaca doa. Sekali lagi, suara jeritan terdengar, kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari luar rumah mereka. Sari merasa bulu kuduknya berdiri, sementara Mbah Surip tetap tenang, meskipun ia tahu ini pertanda bahwa perlawanan semakin kuat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup masuk ke dalam rumah, membuat lilin-lilin padam seketika. Pintu rumah berderit keras, seakan ada sesuatu yang berusaha masuk. Suasana semakin mencekam. Ini belum selesai, ujar Mbah Surip dengan nada serius. Ia menatap Tony yang kini mulai tenang, meskipun napasnya masih tersengal-sengal. Sari menggenggam tangan suaminya erat, matanya penuh harap. "Mbah, apakah Mas Tony akan sembuh?" Mbah Surip mengangguk pelan. "Kita sudah memutus sebagian besar ikatan santetnya, tapi ini belum sepenuhnya hilang. Kita harus mencari tahu siapa yang mengirimkannya dan menghancurkan sumbernya, atau mereka bisa mengirimkan santet lagi." Sari mengangguk mantap. Jika ini memang ulah Pak Karto, maka mereka harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar di tanah basah, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Namun ketika Sari mengintip melalui celah jendela, halaman rumah mereka kosong. Tidak ada siapapun di sana. Mbah Surip hanya tersenyum tipis. "Mereka sedang mengawasi kita, tapi kita tidak akan mundur." Malam itu, pertarungan mereka dengan ilmu hitam baru saja dimulai. Malam itu, setelah ritual selesai, Tony akhirnya bisa tidur dengan lebih tenang. Napasnya yang tadi berat kini terdengar lebih teratur, meskipun tubuhnya masih lemah. Sari duduk di sampingnya, mengusap kening suaminya dengan penuh kasih sayang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat malam semakin larut, Sari yang baru saja hendak memejamkan mata tiba-tiba dikejutkan oleh suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Suaranya terdengar jelas dalam keheningan malam. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan menoleh ke arah jendela. Cahaya bulan yang redup membuat kaca jendela tampak samar-samar. Tetapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sedang berdiri di baliknya. Sari menelan ludah. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia mengintip dari celah gorden. Saat itulah ia melihatnya. Seorang wanita berpakaian serba hitam berdiri di luar jendela. Wajahnya pucat, hampir seperti mayat. Rambut panjangnya tergerai berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Dua bola merah menyala yang bersinar dalam kegelapan, menatap lurus ke arah Sari. Sari menahan napas, tubuhnya membeku. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. Aura dingin merayap di seluruh tubuhnya, membuat tengkuknya merinding. Kemudian, dalam sekejap mata, wanita itu menghilang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan yang menjauh hanya lenyap begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Sari jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar, dadanya naik turun dengan napas tersengal. "Ya Tuhan, apalagi ini?" bisiknya ketakutan. Ia segera berlari ke arah tempat tidur dan mengguncang tubuh Tony. "Mas, bangun, aku melihat sesuatu," suaranya bergetar. Tony mengerja pelan, masih lemah, tetapi bisa merasakan ketakutan dalam suara istrinya. "Apa yang terjadi?" tanyanya lemah. Sebelum Sari sempat menjawab, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya di jendela, tetapi juga di pintu depan. Tok, tok, tok. Sari dan Tony saling berpandangan, wajah mereka pucat. Mereka tidak sendiri malam itu. Sesuatu masih mengintai mereka.
Keesokan paginya, desa digemparkan oleh kabar mengejutkan. Pak Karto jatuh sakit secara mendadak. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia terus menggigil meskipun udara pagi tidak begitu dingin. Yang membuat warga semakin heran adalah gumamannya yang terus berulang-ulang menyebut satu nama. Tony, Tony, ampun, Tony. Beberapa tetangga yang menjenguknya bercerita bahwa Pak Karto tampak gelisah, berkeringat deras, dan matanya sering melirik ke sudut-sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Aneh, semalam dia masih sehat-sehat saja, bisik seorang warga. Benarkah ini akibat santet yang dikirimnya sendiri? Timpal yang lain dengan nada waspada. Desas-desus pun mulai menyebar. Warga desa yang sebelumnya hanya menaruh curiga kini mulai yakin bahwa Pak Kartolah yang mengirim santet kepada Tony. Namun yang paling membuat merinding adalah kesaksian dari istri Pak Karto. Dengan wajah panik, ia menceritakan bahwa suaminya berteriak ketakutan di tengah malam, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Dia bilang ada sosok wanita berbaju hitam berdiri di sudut kamar kami, katanya dengan suara gemetar. Matanya merah menyala, persis seperti yang diceritakan orang-orang. Mendengar cerita itu, beberapa warga saling berpandangan. Apakah ini kebetulan? Ataukah ilmu hitam yang dikirim Pak Karto telah berbalik menyerangnya sendiri? Sementara itu, di rumah Tony, Sari masih belum bisa melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia menceritakan semuanya kepada Mbah Surip tentang ketukan di jendela, sosok wanita bermata merah, dan perasaan mencekam yang terus menghantui mereka. Mbah Surip hanya menghela napas panjang. Ini belum selesai, katanya pelan. Santet bisa saja sudah terputus, tapi ada sesuatu yang masih tertinggal. Sesuatu yang belum menemukan jalannya kembali. Sari menatap Mbah Surip dengan bingung. Maksud Mbah, arwah yang mengganggu kami masih ada? Mbah Surip mengangguk perlahan. Ada kemungkinan besar makhluk itu adalah bagian dari santet yang dikirim. Biasanya, setelah ikatannya putus, mereka akan mencari tempat baru untuk bernaung. Atau mencari orang yang bertanggung jawab atas mereka. Sari merinding mendengar kata-kata itu. Jika benar, maka makhluk itu mungkin sedang mencari orang yang telah mengirimnya, dan itu berarti Pak Karto belum benar-benar terbebas dari terornya sendiri. Di tempat lain, Pak Karto masih terbaring lemah. Namun di matanya, ketakutan yang luar biasa terpancar. Seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Sesuatu yang kini mengintainya. Sesuatu yang datang untuk menagih balas. Beberapa hari kemudian, kabar menggemparkan kembali mengguncang desa. Pak Karto ditemukan tewas di rumahnya dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya membiru kehitaman, seperti mayat yang telah lama membusuk, meskipun ia baru meninggal beberapa jam yang lalu. Lidahnya menjulur panjang, matanya melotot dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Orang pertama yang menemukannya adalah istrinya sendiri. Pagi itu, ia berteriak histeris ketika melihat suaminya tergeletak di lantai dengan posisi tubuh yang aneh. Tetangga yang datang berusaha membantunya, tetapi begitu melihat kondisi Pak Karto, mereka mundur dengan wajah pucat. Astaga, tubuhnya menghitam seperti korban santet, bisik salah seorang warga dengan ngeri. Aku sudah menduga ini, kata Mbah Surip yang juga datang setelah mendengar kabar tersebut. Dengan tatapan tajam, ia memeriksa tubuh Pak Karto tanpa menyentuhnya. Santet yang ia kirim telah berbalik padanya. Warga yang berkumpul menelan ludah. Mereka telah mendengar cerita tentang orang yang terkena santet, tetapi baru kali ini mereka melihat akibatnya dengan mata kepala sendiri. Sari, yang datang bersama Tony, menutupi mulutnya dengan tangan. Jadi, ini hukuman untuknya? Mbah Surip mengangguk pelan. Santet itu seperti pedang bermata dua. Jika gagal mengenai target atau dipatahkan oleh kekuatan lain, maka santet itu akan kembali ke pengirimnya. Dan ketika itu terjadi, hukumannya lebih mengerikan dari apa yang telah direncanakan.
Seorang warga berbisik, "Aku pernah dengar, kalau dukun santet tidak bisa mengendalikan kembaliannya, efeknya bisa berkali lipat, lebih parah." Mbah Surip menatap tubuh Pak Karto yang kaku dengan ekspresi serius. Dia mungkin merasa kebal, merasa bisa menguasai ilmu hitam sesukanya. Tapi ilmu seperti ini selalu ada bayarannya. Dan dia baru saja menerima pembalasan yang setimpal. Desa menjadi geger. Tak ada yang berani menyentuh tubuh Pak Karto untuk sementara waktu, hingga akhirnya seorang pemuka adat didatangkan untuk mengurus jenazahnya. Namun, satu hal yang pasti, sejak hari itu, tak ada lagi yang berani bermain-main dengan ilmu hitam di desa itu. Sari menggenggam tangan Tony erat. Meskipun semua ini masih terasa seperti mimpi buruk, ia bersyukur suaminya selamat dari bencana ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas di ingatan mereka. Dan di luar sana, angin berhembus pelan, membawa pergi sisa-sisa energi gelap yang pernah mengancam keluarga mereka. Setelah peristiwa itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka pindah ke kota yang jauh, berharap bisa memulai kehidupan baru yang lebih tenang. Namun, meskipun mereka telah pindah jauh dari desa lama, ada sesuatu yang masih terasa mengganjal di hati Sari. Sesekali saat ia sedang sendirian di warung, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Bayangan di sudut ruangan tampak lebih gelap dari seharusnya, dan udara di sekitarnya terkadang terasa lebih dingin, meskipun hari sedang panas. Tony juga mengalami hal serupa. Ketika ia bekerja di ladangnya, seringkali ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Malam-malam mereka pun masih dihiasi suara-suara aneh, bisikan halus yang nyaris tak terdengar, seakan berasal dari dunia lain. Suatu malam, saat mereka sedang tidur, Damar tiba-tiba menangis ketakutan. Sari segera berlari ke kamar anaknya dan menemukan Damar meringkuk di sudut tempat tidurnya dengan mata terbelalak. "Ada ibu-ibu di jendela, Bu," bisiknya ketakutan. Sari merasa tubuhnya merinding. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke arah jendela. Hanya ada kegelapan di luar sana. Namun, saat ia memperhatikan lebih saksama, samar-samar ia melihat sesuatu, jejak telapak tangan berwarna hitam di kaca jendela. Saat itu juga, Sari menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka mungkin telah meninggalkan desa, tapi sesuatu telah ikut bersama mereka. Suatu hari, seorang kiai dari pesantren setempat mendatangi mereka setelah mendengar cerita tentang pengalaman mereka. Ia adalah seorang ulama yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama dan perlindungan dari gangguan makhluk halus. Saat bertemu dengan Tony dan Sari, kiai itu menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. Setan dan jin yang mengganggu manusia seringkali datang karena adanya celah. Bisa dari rasa takut, pikiran yang kalut, atau bahkan dosa yang tidak disadari, katanya dengan suara tenang. Ia lalu mengadakan doa dan ruqyah di rumah mereka, membaca ayat-ayat suci yang menggema di seluruh ruangan. Saat doa itu dilantunkan, udara terasa lebih ringan, seakan sesuatu yang gelap mulai menjauh. Selama kalian menjaga ibadah, memperkuat doa, dan selalu berserah diri kepada Tuhan, gangguan-gangguan seperti ini tidak akan bisa menyentuh kalian lagi. Lanjut sang kiai. Ia juga mengajarkan beberapa amalan perlindungan, seperti membaca ayat kursi sebelum tidur, memperbanyak zikir, dan menjaga kebersihan rumah serta hati mereka dari hal-hal negatif. Sejak saat itu, gangguan-gangguan mistis perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara bisikan di malam hari, bayangan hitam di sudut rumah, atau telapak tangan misterius di jendela. Tony dan Sari bisa kembali tidur dengan tenang, dan Damar tidak lagi terbangun ketakutan. Mereka merasa bebas, seolah beban berat yang selama ini menghantui mereka akhirnya terangkat. Kini, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih damai, tanpa bayang-bayang ketakutan yang selalu mengikut. Namun, pengalaman itu akan selalu menjadi pengingat
bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, dan perlindungan hanya bisa didapat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari-hari yang dulu dipenuhi ketakutan kini telah berganti dengan kedamaian. Tony dan Sari benar-benar merasa hidup baru telah dimulai. Setiap pagi, Tony kembali ke ladangnya dengan hati ringan, merawat tanaman dengan penuh syukur. Sari menjalankan warung makannya dengan senyum hangat, melayani pelanggan dengan penuh ketulusan. Damar pun tumbuh menjadi anak yang ceria, bermain tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Mereka belajar bahwa hidup tidak hanya tentang menghadapi cobaan, tetapi juga tentang bagaimana cara bangkit dan bertahan. Pengalaman kelam yang mereka alami bukan hanya sekadar ujian, tetapi juga peringatan agar mereka selalu ingat kepada Tuhan, selalu berbuat baik, dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan. Kini, di rumah kecil mereka yang sederhana, tidak ada lagi bisikan misterius, tidak ada bayangan yang mengintai di sudut gelap, dan tidak ada ketakutan yang menghantui setiap malam. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan dan rasa syukur karena telah melewati badai yang begitu menakutkan. Dan dengan setiap sujud dan doa yang mereka panjatkan, Tony dan Sari tahu bahwa selama mereka selalu bersandar kepada Tuhan, tidak ada kekuatan jahat yang bisa menyentuh mereka lagi.